Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih. Lanjut. Bab 426-430. Saya tidak tahu mengapa Tuan Muda Su mencari saya. Wang Meiki mengedipkan mata. Apakah kamu berurusan dengan Ye Junlin dan Li Ziran baru-baru ini? Su Zhaolong bertanya, mungkinkah Tuan Muda Su ada hubungannya dengan Ye Junlin? Wang Meiki memandang Su Zhaolong dengan hati-hati. Su Zhaolong menggelengkan kepalanya. Tidak, dia adalah musuhku. Anggota tubuh saudaraku dipatahkan olehnya. Jika aku tidak takut dengan kelompok Yunting di belakangnya, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Baiklah. Bisakah kamu memaksa keluarga Ye Junlin seperti ini, selama dia terpaksa meninggalkan Suzhou dan Hangzhou? Aku bisa membunuhnya segera. Grup Yunting juga tidak bisa mengendalikannya. Wang Meiki sangat pintar, dan segera berkata, Tuan Muda Su, bisakah saya meningkatkan kekuatan saya? Baiklah, Anda sedang dalam perjalanan, Anda dapat melewatinya dengan satu klik. Sebuah koper, setelah dibuka ternyata penuh dengan uang. Ambil 5 juta dulu, aku akan memberimu 5 juta setelah kita selesai. Kata Su Zhaolong, melihat uang itu, mata Wang Meiki hampir keluar. 5 juta, saya tidak berharap untuk menyelesaikan keluhan pribadi saya sendiri, dan seseorang akan memberi saya uang. 10 juta sebelum dan sesudah, apakah Anda cukup beruntung untuk meledak? Ini adalah 4 kesempatan yang membahagiakan, bukan? Tuan Muda Su, tunggu saja. Saya akan membuatnya lebih sulit. Saya berjanji Ye Junlin akan meninggalkan Su Hang besok. Wang Meiki menyimpan uang itu, matanya berubah menjadi bulan sabit. Ya, sangat bagus. Jika keluarga Su ingin berkembang di Suzhou dan Hangzhou di masa depan, manfaat Anda akan sangat diperlukan. Kata Su Zhaolong. Wang Meiki tersenyum menawan. Saya ingin bekerja untuk keluarga Su. Semuanya milik keluarga Su. Wang Meiki sangat bahagia karena dia meninggal. Sekarang saya berkenalan dengan pemuda tertua dari keluarga Su dan mengakui keluarga Su sebagai pendukung mereka. Masa depannya tidak dapat diprediksi, bukan? Saat ini, Ye Junlin dan Li Ziran sedang berdiri di depan lantai daping di Taman Oriental. Dia tampak tenang. Li Ziran sangat marah. Itu terlalu intimidasi, ini membunuh orang. Li Ziran terisak pelan. Gerbang lantai daping disiram cat berbagai warna sehingga mengeluarkan bau cat yang menyengat. Dinding di sebelahnya bahkan terciprat kotoran hingga mengeluarkan bau busuk yang membumbung tinggi. Ye Junlin yakin orang-orang ini akan membuang kotoran ke kamar berikutnya. Ayah dan ibu, apakah ini juga terjadi padamu? Li Ziran menjadi semakin marah setelah menerima panggilan itu. Meskipun wajah Ye Junlin tenang, dia sebenarnya sangat marah. Dia tidak terlalu memperhatikan reporter kecil seperti Wang Meiki. Karena kamu tidak bisa melakukan apapun padanya. Namun dia mengetahui bahwa dia salah. Tetapi orang ini dapat memengaruhi Anda dalam hidup Anda. Sama seperti sekarang, bukankah sebaiknya kita pindah ke King's Landing? Itu bukan pilihan jika ini terus berlanjut. Saya merasa keadaannya akan menjadi lebih buruk di masa depan. Li Ziran ketakutan, sangat mempengaruhi kehidupan. Li Wenyuan dan Zhao Yalan hanya bisa bersembunyi di kamar setiap hari. Saya tidak berani keluar sama sekali. Bihun di rumah bisa bertahan hingga 2 hari. Dia khawatir tentang keselamatan orang tuanya. Ayo kita jemput orang tua kita secara diam-diam di malam hari. Jika terjadi sesuatu kita akan mendapat masalah. Kata Li Ziran. Jangan bergerak. Ye Junlin mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wang Meiki. Halo, Ye Junlin. Hahaha, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dan kamu benar-benar meneleponku. Wang Meiki tertawa dengan arogan di ujung lain telepon. Kamu melakukan semua ini? Ye Junlin bertanya. Tentu saja. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Gigit aku.
Wang Meiki mencibir. Ye Junlin merendahkan suaranya, saya akan memberi Anda kesempatan lagi untuk menjelaskan wawancara Anda sebelumnya. Ye Junlin, apa kamu tidak mengerti situasi saat ini? Kamu bertanya padaku. Kenapa kamu memberiku kesempatan? Apakah kamu idiot? Hahaha. Oke, aku memberimu kesempatan, kamu tidak hargai dirimu sendiri. Ye Junlin berkata dengan dingin. Wang Meiki marah, dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan memberitahumu, bahkan jika kamu berlutut dan menjilat sepatuku dan meminum air cuci kakiku, aku tidak akan memberimu kesempatan. Tunggu saja. Setelah digantung mengangkat telepon, mata Ye Junlin bersinar dengan niat membunuh. Sayang, beri aku 1 hari lagi, dan aku pasti akan menyelesaikannya. Kata Ye Junlin, apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikannya? Li Ziran tidak dapat mempercayainya. Ngomong-ngomong, tunggu saja. Itu akan hampir selesai besok siang. Sore harinya, ada berita besar lainnya dari stasiun TV 6 tahun lalu. King's Landing Group tiba-tiba muncul, menghancurkan pasar, membuat banyak orang kehilangan uang mereka, pekerjaan. Pekerja di banyak lini industri telah digantikan oleh mesin. Diperkirakan setidaknya 30.000 orang kehilangan pekerjaan karena grup Junlin pada tahun itu. Pelaku dari segalanya adalah Ye Junlin. Setelah berita itu keluar, Li Ziran dan yang lainnya menjadi gila. Segalanya masih berkembang. Kuncinya adalah mengeluarkannya dari konteks. Ini adalah perkembangan normal industri ini. Bagaimana hal ini dapat dikaitkan dengan Ye Junlin? Teknologi Junlin Group sangat maju, dan jumlah pendapatan yang dihasilkannya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan teknologi terbelakang tersebut. Tetapi setelah berita seperti itu diberitakan, para pengangguran itu mengira Ye Junlin telah merugikan mereka. Ye Junlin adalah pendosa terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Banyak orang membentuk aliansi untuk menyerang Ye Junlin dan mengusirnya dari Suzhou dan Hangzhou. Bahkan sudah bisa diduga bahwa nyawa Ye Junlin dalam bahaya. Karena adanya pertemuan promosi investasi, perhatian terhadap berita hangat akhir-akhir ini lebih tinggi, kurang dari bear lebih besar dari. Kemudian, tekanan pada Ye Junlin dan yang lainnya semakin besar. Suamiku, kenapa kita tidak meninggalkan Suzhou dan Hangzhou untuk bersembunyi sebentar? Itu bukan pilihan jika kita terus seperti ini. Li Ziran ketakutan. Namun Ye Junlin tampak tenang. Jangan khawatir, istriku, tidak apa-apa, kami akan menyelesaikannya besok sore. Saat ini, di sebuah hotel bintang 5, Su Zhaolong dan Wang Meiki tidur di ranjang besar, dan mereka mengikuti berita. Hahaha, sayang melakukan pekerjaan dengan baik. Ye Junlin harus meninggalkan Suzhou dan Hangzhou besok. Petik 2. Su Zhaolong sangat puas, benar, menggunakan pekerja yang di PHK ini untuk memaksa Ye Junlin pergi. Bahkan pihak berwenang tidak dapat campur tangan. Wang Meiki, yang berbaring di pelukan Su Zhaolong, tersenyum. Su Zhaolong menelepon, perhatikan keberadaan Ye Junlin. Begitu dia meninggalkan Suhang, aku akan segera memotong anggota tubuhnya. Aku ingin melihat Ye Junlin dalam kekacauan dengan mataku sendiri. Wang Meiki tersenyum dengan genit dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Aduh, terjadi lagi. Su Zhaolong sangat ketakutan sehingga dia tidak berani. Gadis-gadis ini luar biasa. Dia bukan tandingannya. Keesokan harinya, pusat konvensi dan pameran Suzhou Hangzhou sangat ramai. Ribuan perusahaan datang ke sini satu demi satu. Dikenal sebagai pameran promosi investasi terbesar di Suzhou dan Hangzhou. Wang Meiki dan rekan-rekannya datang ke pusat pameran lebih awal. Meiki, kamu mempunyai beban berat hari ini. Kamu harus bertanggung jawab atas isi pertemuan dan mewawancarai pemimpin Ye. Pemimpin stasiun bahkan datang untuk peduli. Haha, jangan khawatir, tugas harus diselesaikan. Wang Meiki mulai merias wajah, menunjukkan keadaan paling energi. Yang lain memandangnya dengan iri, bagaimanapun, hanya ini orang yang bisa mewawancarai pemimpin Ye.
Sister Majestic sangat iri padamu, Anda bisa mewawancarai pemimpin Ye. Ya, Anda beruntung, tapi satu hal yang perlu dikatakan, Sister Majesty pasti yang terkuat di Suzhou dan Hangzhou. Tapi bukankah itu benar? Profesionalisme, kecantikan, temperamen, Saudari Meiki adalah yang terbaik. Rekan-rekan datang ke sini untuk memberi selamat kepada Wang Meiki. Wang Meiki merasa dia akan melayang. Hari yang menyenangkan. Anda akan segera dapat mewawancarai pemimpin Ye, dan Anda akan mendapatkan 5 juta lagi. Dia berharap waktu berjalan lebih cepat. Pusat pameran. Perwakilan dari perusahaan besar datang satu demi satu. Keluarga besar dan perusahaan besar di ibu kota provinsi juga bermunculan satu persatu. Misalnya Su Zhaolong dan partainya. Faktanya, keluarga Li di ibu kota provinsi juga mengirim orang ke sini. Tapi itu atas nama Li Tianhao untuk bernegosiasi. Pertemuan promosi investasi akan segera dimulai, dan setelah pejabat Suzhou dan Hangzhou berpidato, pertemuan tersebut akan resmi dimulai. Pusat konvensi dibagi menjadi banyak area, mencakup setiap area bisnis. Di antara mereka, pedagang di depan grup Xiao dan grup Yunting adalah yang paling banyak. Semua orang tahu bahwa kedua perusahaan ini memiliki masa depan cerah, dan mereka semua ingin bekerja sama. Namun, perusahaan-perusahaan besar tersebut mengalihkan perhatiannya ke tempat lain, mencoba menegosiasikan lebih banyak kerjasama sebanyak mungkin, dan melakukan kanibalisasi lebih banyak pasar di Suzhou dan Hangzhou. Namun untuk saat ini, selama masih dalam kesempatan ini, kerjasama yang ditandatangani bersifat formal dan bermanfaat bagi perkembangan Suzhou dan Hangzhou. Ye Junlin di belakang menyaksikan setiap pergerakan pusat konvensi dan pameran. Di belakangnya adalah Ni Xiaoyun, sekretaris penuh waktu yang diatur oleh Zhou Yuheng. Pemimpin Ye, tentu saja, dengan kebijakan dari atas, promosi investasi akan lebih formal. Jika tidak, keluarga bisnis itu akan membanjiri Suzhou dan Hangzhou tanpa mengikuti aturan, menyebabkan dampak buruk seperti persaingan yang buruk. Ni Xiaoyun tertawa. Ye Junlin mengangguk. Saya harus mengatakan, visi Lao Zhou benar-benar tidak tercakup. Ni Xiaoyun tersenyum pahit. Su Hang satu-satunya yang berani memanggil Zhou Yuheng seperti itu, bukan? Ngomong-ngomong, pemimpin Ye, ini waktunya stasiun TV mewawancaraimu. Apakah kamu menontonnya? Ni Xiaoyun melirik ke waktu dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ye Junlin berkata, baiklah, biarkan mereka datang. Setelah itu, Ye Junlin dan beberapa pemimpin lainnya menunggu di ruang konferensi. Di luar ruang konferensi, terima kasih, Sekretaris Ni. Saya memiliki kesempatan untuk mentraktir Anda makan malam. Wang Meiki berkata sambil tersenyum. Ni Xiaoyun tersenyum profesional. Nona Wang, tolong. Di bawah kepemimpinan Ni Xiaoyun, semua orang datang ke ruang konferensi. Meskipun ada wawancara seperti itu, Wang Meiki pernah melakukannya sebelumnya. Tapi hari ini aku tidak tahu kenapa, aku sedikit gugup. Karena informasi tentang pemimpin Ye terlalu sedikit. Di ruang konferensi, ada sekitar selusin pemimpin yang duduk. Wang Meiki sedikit bingung saat melihatnya. Sesaat kemudian, dia terkejut, karena dia dan teman-temannya melihat seorang kenalan, Ye Junlin. Agar bisa melihat dengan jelas, Wang Meiki mengambil beberapa langkah ke depan. Itu adalah Ye Junlin, dia sebenarnya duduk bersama para pemimpin ini, dan bahkan duduk di tengah. Wang Meiki sangat bingung, mengapa Ye Junlin ada di sini. Teman-temannya juga bingung. Pantas saja Su Shao berkata sebelumnya bahwa dia tidak bisa menemukan keberadaan Ye Junlin, jadi dia ada di sini. Dia tanpa sadar berkata, Ye Junlin, apa yang kamu lakukan di sini? Disinilah kamu harus datang. Begitu kalimat ini keluar, lapangan langsung menjadi sunyi, dan terjadi keheningan yang mematikan. Merasakan tatapan aneh semua orang, Wang Meiki tercengang. Nona Wang, apa yang kamu bicarakan? Ini pemimpinnya.
Ni Xiaoyun bertanya dengan curiga. Pemimpin, bukan begitu. Bukankah ini Ye Junlin, tikus jalanan di Suzhou dan Hangzhou akhir-akhir ini? Benar. Ye Junlin harus diusir dari Suzhou dan Hangzhou selamanya. Wang Meiki dan teman-temannya mau tidak mau jalan. Lancang, nama pemimpinnya juga bisa disebut hinaan. Saat itu, Direktur Biro Perindustrian dan Perdagangan yang hadir di sini menjadi marah. Iya, dari mana asalmu sebagai reporter? Beraninya kamu menghina pemimpin seperti ini? Apa maksudmu? Apakah? Dari stasiun TV Suhang, cepat minta Direktur Stasiun, Yu Chengguang, untuk datang ke sini. Beberapa pemimpin lainnya juga berbicara satu demi satu. Apa yang dikatakan Wang Meiki dan teman-temannya benar-benar membuat mereka marah. Saya mendengar raungan satu demi satu. Wang Meiki dan teman-temannya perlahan-lahan mengerti. Sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi. Nona Wang, apa maksudmu? Orang yang duduk di depanmu adalah Tuan Ye Junlin, wakil wali kota Suzhou dan Hangzhou. Selain itu, dia memiliki identitas. Satu-satunya Jenderal Bintang 5 di Tiongkok, Jenderal Kunlun. Ni Xiaoyun mengatakan yang sebenarnya, boom, seperti petir yang jatuh dari langit biru. Wang Meiki dan teman-temannya langsung membatu. Wakil wali kota Suzhou dan Hangzhou, Jenderal Kunlun. Kamu Junlin, semuanya tampak seperti mimpi. Sungguh sulit dipercaya. Wang Meiki dan anggota stasiun TV lainnya berdiri di sana dengan bodoh. Otak mereka menjadi kosong dan mereka tidak sadarkan diri sama sekali. Ledakan, saat ini, pintu ruang konferensi terbuka. Seorang pria paruh-baya yang gemuk berlari sambil terengah-engah. Dia adalah Yu Chengguang, Direktur Stasiun TV Suzhou Hangzhou. Terengah-engah, dia melihat para pemimpin yang hadir pada saat bersamaan. Saat dia melihat Ye Junlin, dia merasa sedikit familiar. Tidak benar, apakah itu anak yang ingin dihadapi Wang Meiki? Kenapa dia duduk di sini? Ada apa, para pemimpin? Yu Chengguang memandang kerumunan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Xia Longfei, wali kota distrik Xiacheng, berbicara. Bang, dia membanting meja dengan keras. Yu Chengguang semakin bingung, tubuhnya gemetar. Tahukah kamu, ketika para reporter di stasiunmu melihat pemimpin Ye, mereka menghinanya tanpa alasan. Kata para pemimpin lainnya dengan marah. Saat ini, seorang sekretaris kota membawa beberapa tablet dan menyerahkannya kepada Xia Longfei dan para pemimpin lainnya. Konten di atas adalah konten Wang Meiki yang membingkai Ye Junlin. Setelah semua orang melihatnya, kemarahan mereka akan meledak. Yu Chengguang, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, hari-hari baikmu sudah berakhir. Xia Longfei melemparkan tablet itu ke Yu Chengguang. Apakah kamu takut masih belum tahu? Kalau begitu aku akan memberitahumu. Orang yang difitnah dan dijebak oleh stasiun TV-mu adalah pemimpin wakil wali kota Suzhou dan Hangzhou, Ye Junlin. Pada saat yang sama, dia juga Jenderal Kunlun, jadi pergilah sendiri, plop. Setelah menyadari fakta ini, Yu Chengguang sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia berkeringat deras di seluruh wajahnya, seolah rambutnya meledak. Tuhan, berapa banyak masalah yang saya alami. Orang di depannya ternyata adalah Jenderal Kunlun. Ye Junlin tersenyum dan berkata, Direktur Stasiun TV, beginikah cara konten ditinjau? Beraninya Anda memposting konten yang sudah diedit? Apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan Ye Junlin, Yu Chengguang hampir takut untuk buang air kecil. Tidak, tuntun aku tidak tahu apa-apa. Wang Meiki yang mempostingnya sendiri. Wang Meiki, kamu menyakitiku? Tampar. Yu Chengguang menamparkan keras Wang Meiki wajah. Setelah ditampar, Wang Meiki akhirnya sadar, plop. Dia juga lemas dan jatuh ke tanah. Dia tidak pernah mengira Ye Junlin akan memiliki identitas seperti itu. Kalau tidak, beraninya dia. Apakah Wang Meiki masih ingat panggilan aku memanggilmu?
Ye Junlin tiba-tiba tersenyum. Boom, otak Wang Meiki akan meledak seperti disambar petir. Bagaimana bisa kamu tidak ingat? Ye Junlin juga menelepon dan memberinya kesempatan. Sayangnya dia bodoh dan tidak tahu bagaimana menghargainya. Oh, aku salah. Pemimpinnya salah. Aku mohon maafkan aku sekali. Wang Meiki segera berlutut di tanah, memohon ampun. Bang, Yu Chengguang meninju dan menendang Wang Meiki. Kamu masih ingin meminta maaf ketika kamu seperti ini. Yu Chengguang berharap dia bisa membunuh Wang Meiki. Wang Meiki, apakah kamu benar-benar kejam, menggunakan kekuatanmu untuk membuat orang mati? Jika aku tidak seperti ini, apa menurutmu aku akan berdiri di sini? Ye. Junlin bertanya sambil tersenyum. Tapi semua orang di sekitar merasa sedikit kedinginan. Kamu Junlin marah, Yu Chengguang? Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan tunjukkan wajah Wang Meiki, dan jelaskan keluhan para pemimpin. Beberapa pemimpin berteriak. Yu Chengguang bereaksi, oke, saya akan segera mengaturnya. Segera, stasiun TV Suhang merilis berita penting, untuk mengungkap fakta bahwa Wang Meiki mengedit video tersebut dan dengan sengaja menjebak Ye Junlin. Setelah serangkaian bukti dihadirkan, Wang Meiki hancur. Ucapan buruk sebelumnya tentang Ye Junlin dan keluarganya berangsur-angsur hilang. Yu Chengguang, kamu sangat bertanggung jawab atas masalah ini. Kamu harus diberhentikan. Kata Xia Longfei. Yu Chengguang segera mengangguk, saya mengerti. Dan semua yang terlibat dalam insiden ini akan dihukum, dan mereka yang memiliki kesepakatan dengan Wang Meiki akan ditangkap dan dihukum. Beberapa pemimpin memerintahkan bersama. Wang Meiki yang terbaring di tanah hanya merasakan langit membeku, seolah tubuhnya bukan miliknya lagi. Ye Junlin memandang Wang Meiki dan berkata sambil tersenyum, palsu itu palsu. Kamu tahu bagaimana kamu sampai ke tempatmu hari ini? Cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Wang Meiki menyesalinya. Saya menyesalinya sampai mati. Jika dia tidak memprovokasi Ye Junlin, hari ini tidak akan terjadi. Wang Meiki tidak tahu bagaimana dia meninggalkan pusat pameran. Bajingan kecil inilah yang menipu kita untuk menyalahkan orang baik. Ya, jika kita tidak segera mengetahuinya, kita akan membunuh orang yang tidak bersalah. Ada banyak orang berkumpul di luar pusat pameran. Begitu dia melihat Wang Meiki keluar, ember-ember kotoran berbau busuk dituangkan ke atasnya. Aduh, Wang Meiki langsung muntah, tapi kotorannya semakin banyak, membasuhnya berulang kali. Beginilah nasib orang jahat, setelah semuanya terselesaikan. Li Ziran menelepon untuk pertama kalinya, suamiku, apakah kamu luar biasa? Bagaimana kamu melakukannya? Ye Junlin tersenyum dan berkata, keadilan datang dari hati orang-orang. Setelah Su Zhaolong mendapat kabar tersebut, dia segera menemukan Wang Meiki. Hanya saja Wang Meiki yang berlumuran kotoran dan air berbau busuk. Su Zhaolong menutup hidungnya dan berdiri 1 meter darinya. Apa yang terjadi? Wang Meiki memandangnya dan tersenyum sedih. Saya menyarankan keluarga Su untuk berhenti. Lalu meninggalkan Suzhou dan Hangzhou, dan tinggal di ibu kota provinsi dengan patuh. Mengapa? Su Zhaolong tampak bingung. Karena ada orang di Suzhou dan Hangzhou yang tidak mampu kamu bayar. Jika kamu bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri, keluarga Su akan hancur, kata Wang Meiki, bersambung.